Look who we are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Let's do the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Let's do the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Libur telah usai. Sekarang kita masuk ke semester 2. Bagaimana liburannya? Senang ya? Nah, sekarang kita sudah mulai proses pelajaran. Namun, sebelumnya kita akan membuat keyakinan kelas. Namun, seperti biasa untuk memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu disiplin yang positif, ya, suatu disiplin yang positif yang kamu lakukan, yang kamu yakini. Semester 1 kita punya aturan kelas. Namun aturan kelas itu ibu sendiri yang membuatnya, sehingga mungkin kamu tidak melaksanakannya dengan baik. Nah, pada semester 2 ini kita buat keyakinan kelas agar kamu bisa meyakini dan menjalankannya dengan baik. Lalu apa itu Bu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu disiplin positif yang kamu yakini dan yang kamu inginkan di kelas ini, agar kelas ini menjadi kelas impianmu sesuai dengan harapanmu, ya. Jadi nanti ibu bagikan sticky note, kamu buat di situ kalimat-kalimat positif yang sesuai dengan keinginanmu sehingga tercipta kelas impian yang sesuai dengan keinginan hatimu. Paham? Lalu bagaimana kalimat-kalimatnya itu Bu? Nah, kalau di aturan itu dulu dilarang buang sampah sembarangan. Contohnya itu adalah kalimat negatif. Di keyakinan kelas ini tidak boleh kita gunakan kalimat negatif. Lalu bagaimana caranya? Kita ganti kalimatnya. Dilarang buang sampah sembarangan. Betul. Lalu apa penggantinya? Kalimat positifnya apa? Iya, bagus. Buang sampah pada tempatnya. Oke, paham ya? Oke, baik. Sekarang ibu akan bagikan sticky note ini. Kamu boleh nanti mendiskusikannya dengan teman sebangku, ya. Kalimat positif yang ingin kamu buat di kelas ini untuk menciptakan kelas impianmu yang aman dan nyaman. Paham?
kamu harapkan di sesi kedua ini? Yuk, silakan. Awal. Datang tepat waktu. Ada yang sama? Iya, silakan tempel di sini. Oke, ini yang sama ya. Lalu, ada lagi yang mau kotakan? Ya, silakan, tarik. Ada yang sama? Ya, silakan tempel. Barisan yang kedua. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau kotakan? We are the dreamers. Ya, silakan ya. Ada yang sama? Ya, silakan tempel. Oke, bagus sekali ya. Kalimat-kalimat positifnya. Ada lagi? Ya, silakan. Bersikap sopan dan menghormati guru. Siapa sama? Make it happen. Iya, We believe. silakan tempel. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Here's to the world. Let's keep it dancing. Respect. Oh yeah. Here's to the world. We got it now. Ya, ada lagi? Silakan tiada. Ada yang sama? Ya, silakan. Tempelkan. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Iya, silakan tempel ke depan kelas. Oke, baik. Sudah kita dapat kalimat-kalimat yang positif tentang keyakinan kelas yang menurut kalian itu adalah suatu disiplin positif yang nantinya akan kalian laksanakan karena sudah kalian yakini dari dalam hati kalian sendiri, ya kan? Nah, sehingga tercipta kelas impian seperti yang kamu harapkan. Kasih aplaus untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu akan melihat mana yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas kita. Karena ini terlalu banyak ya. Jadi kita pilih. Berapa kita pilih? 6. Kita pilih. Coba siapa yang mau maju ke depan memilihnya. Oke, maju. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. Bacakan. Bacakan sama teman-temannya. Jaga dan letakkan barang sesuai tempatnya. Setuju kalian? Setuju. Baik, ini adalah salah satu keyakinan kelas kita. Kita tempel di sini ya. Ini adalah salah satu keyakinan kelas kita menurut kalian ya. Bukan menurut Ibu. Tadi sudah kalian diskusikan. Kita tempel di sini. Tadi kalian bilang ada 6. Nah, yang kedua siapa? Ayo, silakan awak. Bacakan. Setuju?
datang tepat waktu. Setuju? Oke, silakan. Ayo, Wendy, silakan dipilih. Yang mana lagi yang menurutmu? Keyakinan kelas yang akan kita laksanakan di kelas kita ini. Mana? Ya, bacakan. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Setuju? Nah, tangan tempel. Sudah 4 ya. Oke, ada 2 lagi. Tadi kalian berenang kan? Ayo, siapa yang mau? Silakan, Lisa. Ya, pilih. Bacakan. Bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Oke, silakan ditempel. Siapa lagi? Padi, silakan. Bacakan. Bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Setuju? Setuju. Ya, silakan tempel. Ya, sekarang sudah dapat 6 keyakinan kelas yang kamu sepakati di sini. Nah, sekarang siapa yang mau menuliskannya di tempat yang bagus ini? Ya, silakan Dinda. Tuliskan, lihat dulu dari situ. Apa tadi yang pertama, baru tulisan ke sini. Oke? Iya. Bisa. Oke. Ya. Silakan duduk. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, silakan lihat dari sana. Baru tulis ke sini. Yang ini yang pertama sudah ditulis di Dinda, datang tepat waktu. Sekarang pilih yang kedua. Ya. Oke. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket tepat waktu. Oke. Lanjut yang ketiga, siapa yang mau? Ya, silakan, awal. Yang kedua ini bertanggung jawab. Oke. Lanjut. Yang berikutnya, silakan. Sudah selesai kita buat di tempat yang baru. Nah, sekarang Nadine maju, silakan bacakan keyakinan kelas kalian ini. Datang tepat waktu. 2. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket tepat waktu. 3. Bersikap sopan dan menghormati guru. 4. Bersama-sama menjaga kebersihan kelas. 5. Bersifat tenang saat pelajaran berlangsung. 6. Mengerjakan akbar bersama. Kasih aplaus untuk kita semua. Oke, sekarang sudah selesai kita membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini dapat kamu terapkan dan kamu laksanakan sehingga kelas kita menjadi aman dan nyaman sesuai dengan kelas impian yang kamu harapkan. Ya, nah ibu akhiri saja pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami telah membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang sekali karena dapat menyampaikan keinginan saya tentang kelas impian yang saya harapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurani dari kelas 7. Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas karena membuat kelas kami aman dan nyaman sesuai dengan kelas impian kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look
Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semuanya. Yang pertama sekali marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi program guru penggerak, ya, yang di sini nanti akan menyampaikan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita di SMP Negeri 1 Sibolga. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu-ibu CGP calon guru penggerak, beserta Bapak Ibu yang telah berhadir, yang telah bersedia berhadir di hadapan kita pada saat ini. Di sini selaku protokol akan membacakan tertib acara kita. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi oleh ketiga CGP yang akan menyampaikan secara bergantian, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu, masuk kita ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Jendrati. Kepada Ibu dipersilakan. Yaitu pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi waktu dan kesempatan serta kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir pada kegiatan diseminasi guru penggerak yang dilaksanakan pada hari ini di Aula SMP Negeri 1 Sibolga. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi, yang saya muliakan ibu-ibu narasumber pada kegiatan diseminasi ini. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam
ini selaku kepala sekolah saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber yang telah bisa menghadirkan acara ini di sekolah kita dengan sebaik-baiknya. Maka atas izin dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan izin dari kita semuanya, pembukaan kegiatan diseminasi guru penggerak di SMP Negeri 1 Sibolga secara resmi dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan atas perhatian kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk menghadiri dari kegiatan ini, memohon keberkahan atas kegiatan ini. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Darwin. Kepada Pak Darwin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan kita dengan terlebih dahulu berdoa. Doa kita mulai. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di ruang aula ini dalam rangka kegiatan diseminasi guru penggerak. Kami mohon kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan untuk dapat menimba ilmu dan bermanfaat nantinya dari teman-teman kami sebagai tutor yang berada di depannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan adanya kegiatan ini tambahlah ilmu kami, jadikanlah kegiatan ini bermanfaat yang nantinya telah akan kami tularkan kepada siswa-siswa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pada pendidikan, dan berikan kami pencerahan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri dan harap kepadamu Allah. Dengan kegiatan ini hendaknya kami Bapak Ibu guru khusus di SMP Negeri 1 ini dapat lebih berdaya guna dan bermanfaat kepada anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya penyampaian materi yang akan didapatkan oleh ibu-ibu CPP yang telah hadir di hadapan kita bersama. Kepada Ibu Sri Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan diseminasi kami dari CGP angkatan 7. Kami dari guru-guru SMP di sini ada beberapa orang CGP. Nah, ingin menyampaikan tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Selama ini yang bersama saya yaitu Ibu Romuda sebagai fasilitator saya, Bapak Guru Besar pengajar kami saya dan saya sendiri. Kami di sini akan menyampaikan apa yang telah kami pelajari selama CGP selama kurang 3 bulan terakhir, yaitu tentang modul 1 mengenai budaya positif. Nah, di sini kami akan menyampaikan budaya positif yang merujuk dari filosofi pemikiran Belajar Jawa Barat, yang mana Bapak
bibit padi atau jagung ini ditanam di tempat di tanah yang subur dan cahaya matahari yang baik, dan dipelihara oleh petani yang telaten, yang menuntutnya, menyiramnya, merawatnya, maka padi atau jagung itu akan tumbuh dengan subur, dengan baik, sesuai dengan kehendak petani. Nah, begitu juga lah kita sebagai pendidik, kita menuntut anak didik kita bagaimana supaya mereka itu dapat hadir di sekolah kita ini menimba ilmu dengan keadaan rasa mereka itu nyaman dan aman. Maka di sini perlu kita budayakan budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, inilah yang dinamakan dengan budaya positif. Jadi kita sebagai pendidik menumbuhkan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita agar anak kita merasa nyaman dan aman berada selama di sekolah. Nah, dalam kesempatan kali ini di nomor 1.4 ini ada 7 budaya positif yang akan kami sampaikan. Di sini sekali lagi saya mengatakan saya bermaksud untuk mengajari ya Bapak Ibu ya, bukan untuk mengajari, apalagi Ibu senior, Ibu Jen, Ibu Lalahi. Nah, jadi di sini saya bukan untuk mengajari, hanya ingin sharing, hanya ingin mengaplikasikan pengetahuan yang telah saya terima dan selama pendidikan CDP 3 bulan terakhir. Jadi di sini kami akan mengaplikasikannya kepada Bapak Ibu guru semua, sehingga kita dapat berkolaborasi untuk menciptakan budaya-budaya positif di sekolah kita. Nah, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Sebelum itu, saya ingin meminta tanggapan Bapak dan Ibu tentang pernyataan berikut ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan seperti ini? Apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju? Setuju. Kalau boleh tahu, saya ingin bertanya kepada ibu bapak sekalian, kenapa setuju? Siapa yang bisa memberikan alasannya, Bapak Ibu? Kenapa setuju dengan yang ini, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapannya? Ibu Masniani? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, saya setuju karena hukuman ini bersifat mendidik dan merupakan budaya positif yang bisa dilaksanakan di sekolah. Membaca misalnya, maka dengan membaca, misalnya jadi anak tersebut menjadi untuk membaca, atau misalnya dengan yang membacanya menambah wawasan diri. Kemudian membersihkan halaman sekolah, budaya positifnya dia misalnya menjadi menjaga bersih sekolah. Nanti kalau itu nanti sekolah ini, jadi dia ada tulisan untuk menjaga kebersihan sekolah. Jadi bisa lihat dari jawaban saya. Terima kasih Ibu Wasdiani, sama baik sekali ya Bu. Jadi menurut Ibu itu adalah sesuatu yang bagus. Nah, yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah kita setuju? Setuju. Nah, sekarang mari kita lihat paradigma perubahannya. Paradigma. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan
diri mereka untuk kita kontrol. Begitu menurut teori kontrolnya. Nah, jadi kalau menurut teori kontrol itu tidak bisa kita sebenarnya memerintahkan umur kita jika mereka tidak mengizinkannya. Nah, namun pada saat itu kontrol guru itu akan menjadi suatu kebutuhan dasar bagi mereka, sehingga mereka bisa menjadi ketergantungan kepada kontrol
Bila di sekolah kita ini tidak ada aturan, teguran dari atasan atau tidak ada punjer untuk kita datang terlambat, atau bahkan sebaliknya tidak ada penghargaan jika kita sudah datang dengan tepat waktu untuk mengajar guru kita, apakah kita masih datang dengan tepat waktu mengajar guru kita? Hah? Tidak. Berarti kalau kita tidak ada pinjam, tidak ada penghargaan, kita tidak akan berwaktu. Kenapa alasannya itu? Ini sangat seru sekali. Pada pembahasan disiplin ini sangat seru sekali waktu kami di TGP.
disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika ada aturan kita tidak nyaman, Bapak Ibu, datang ke sekolah besar-besar, ya kan? Betul saya di sekolah karena ada aturan tidak nyaman. Nah, bagaimana kita menciptakannya? Maka kita akan menghargai diri kita sendiri dengan pencapaian tujuan yang mulia. Nah, itulah tujuan disiplin positif ini adalah untuk disiplin adalah kemampuan membesarkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini dengan penuh tanggung jawab dan tanpa diperintah oleh orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan disiplin positif. Terhubung dengan teori kontrol tadi. Nah, sebenarnya di sini kita sebagai pendidik tujuan kita adalah untuk menciptakan sifat-sifat yang positif pada diri peserta didik kita. Mana itu nilai-nilainya? Nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan atau sifat-sifat positif yang akan menjadi tujuan anak-anak Indonesia, yaitu ada di profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, sekolah kita ini sudah kita terapkan beriman dan bertakwa. Mana contohnya? Contohnya ketika kita baris di lapangan sekolah, sebelum masuk ke kelas kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kemudian berakhlak mulia. Masuk dari pagar kita sudah menyapa, menyalam dan memberi salam kepada murid-murid kita. Nah, sini sudah kita budayakan sebenarnya ini. Nilai-nilai kebajikan ini. Bapak Ibu, mandiri, bernalar tinggi, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap pelajar Indonesia ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, tujuannya tadi untuk menanamkan motivasi intrinsik pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu dengan kesadaran sendiri tanpa diperintah oleh orang lain, sama halnya seperti kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Sebenarnya kita berperilaku itu ada 3 motivasinya. Pertama, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika awal-awal pertama dulu, ketika ibu kepala mengirimkan WA, dibuka pendaftaran CGP angkatan 7. Silakan siapa yang mau bersedia mendaftar. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau orang yang berpikiran pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka dia akan bertanya, apa sebenarnya yang akan permasalahan apa yang muncul ketika saya tidak mengikuti CGP? Ditanya apa dampaknya bagi dia? Apa dampak psikisnya? Apa dampak psikologisnya? Atau ada hukuman jika tidak mengikutinya? Nah, seperti itu. Itulah motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang yang bersifat seperti ini adalah mereka akan mengatakan, nanti kalau saya ikut CGP saya dapat apa? Dapat sertifikat lah, ya kan? Nah, ini yang pertama dan kedua ini masih motivasi eksternal, masih motivasi dari luar, karena ada dorongan, tadi kan ada ini imbalan, tadi kan takut dengan hukuman. Nah, dan yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, kita ada di motivasi yang beberapa. Ya kan? Kita ada di motivasi yang beberapa. Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang ketiga ini kita yang mengikuti CGP ini karena ingin menghargai diri kita sendiri atau ingin menghargai diri kita dengan nilai-nilai yang kita percayai, bukan karena dorongan orang lain. Inilah yang dinamakan dengan motivasi pertama. Tidak ada dorongan, tidak ada ini. Bapak Ibu, ya. Nah, ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Tadi penjelasan motivasi ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak
Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Apa itu? Kebutuhan ini berkaitan dengan rasa nyaman, rasa aman. Ini berhubungan dengan fisiologis dan biologis. Ya, kehidupan ini berhubungan dengan kesehatan, rumah dan makan. Nah, ini saja kebutuhan kita bertahan hidup. Begitu juga dengan guru-guru kita. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka kita tanyakan dulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi bagi mereka sehingga mereka melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini berhubungan dengan sosial, koneksi sosial, yaitu kebutuhan seperti ini seperti berhubungan dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja atau binatang peliharaannya. Itu namanya kasih sayang. Selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Freedom ini adalah kebebasan, yaitu suka mereka berupaya bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba baru dan menarik. Nah, di sini kita sering ketika kita ada yang tidur di kelas misalnya, ada yang keluar masuk, kita bertanya kenapa ya kamu nak keluar masuk aja. Seharusnya kita juga berintrospeksi diri. Mungkin di sini mereka ingin merasa mencoba hal yang lain. Mungkin mereka bosan dengan metode pembelajaran kita hanya ceramah. Jadi mereka ingin cara mengajar kita itu seperti yang lain, yang sesuatu yang baru menurut mereka, sehingga mereka merasa betah di dalam kelas, tidak mengantuk dan tidak keluar. Begitu juga
inisiatif untuk menangani lingkungan termasuk orang tua mendapatkan ini. Memang ada juga anak ini membuat satu kegiatan yang ingin diperhatikan. Jadi kesehatan kompensasi. Jadi itu kita yang harus kita menghadapi itu bukan semata-mata kita menghukum yang itu, tapi kita berani dari sisi bisa sesuai. Kalau kita sesuai dengan kebutuhan dasar tadi di mana Bu? Kita pilih kebutuhan dasar. Jadi kepada teman-temannya kita juga berikan sama-sama motivasi untuk kasih sayang. Kepada mungkin dia
kecewa sekali dengan kamu. Ya, betul ya. Lalu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya nak? Begitu kan? Betul, rasanya yang hati. Terus gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, gimana coba? Lembut tapi punya yang hati anak-anak kita. Jangan anak-anak kita untuk kita saja teman-teman kita. Kalau juga kita perlu seperti itu, merasa diri kita kan? Iya ya, saya kayaknya gak berhati kali kan? Nah, di posisi ini mereka akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan terlalu mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, jelas posisi kita membuat merasa bersalah. Selanjutnya posisi sebagai teman. Guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya memampu murid melalui persuasi. Posisi teman adalah bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Maksudnya ini ya dia, posisi sebagai teman. Ya kan? Nah, guru di posisi ini sering mengatakan seperti ini. Ayo bantulah, demi Bapak, ya kan Pak? Seperti itu. Nah, ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini, ya kan? Kita ada yang berbicara dengan sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa nanti ibu kamu bereskan, ya kan? Ibu Ipa, contohnya ibu Ipa menurut si Suni, kerjakan Suni, soal nomor 1. Ketika si Suni tidak bisa mengerjakan, ya sudahlah, nanti ibu bereskan. Nah, ini posisinya sebagai teman. Kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, apa kepada murid? Murid merasa kecewa jika tidak dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin itu adalah murid hanya berpindah untuk guru tertentu. Murid itu akan mau mendengarkan guru yang bersifat seperti ini saja sebagai teman. Nah, jika murid itu tidak lagi memperlakukan seperti teman-teman yang mengatakan seperti ini, saya pikir Bapak itu masalah. Nah, jadi dia kecewa ketika kita tidak lagi berbuat seperti ini. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu lain sering kan. Posisi sebagai pemantau ini adalah menggunakan data-data. Menggunakan data-data, menghitung catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan sehingga catatan, daftar, cek, ya kan, daftar hadir, bab sekian belum selesai tugasmu. Nah, pada posisi sebagai pemantau ini, guru akan mengatakan peraturannya apa? Kan sudah ibu bilang, minggu ini tugasnya harus disupport. Nah, ini peraturannya apa? Ya kan, kata hari ini minggu belum selesai, dikasih waktu. Padahal kita belum merdeka dan murid merdeka menyelesaikan tugasnya. Asalkan mereka memang tetap menyelesaikannya. Nah, terus sanksi atau konsekuensi apa? Kamu tahu tidak sanksinya apa? Kalau kamu tidak mengerjakan dengan tepat waktu, begitu kan? Nah, jadi di sini kita perlu menggunakan nanti keyakinan kelas agar mereka bisa mengerjakan sesuai dengan tepat waktu tugas-tugasnya. Nah, mari kita lihat posisi sebagai manajer. Sebenarnya menurut dia dosen itu kita itu berada di posisi ini. Posisi terakhir ini kita sebagai manajer. Apa itu? Posisi mentor
wawasan dan beberapa anak-anak ini. Di sini saya ingin menanyakan tentang materi yang dipaparkan, yaitu tentang stimulus respon dan hormon. Jadi apa yang sudah dan model berpikir menanamkan pada hormonnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Stimulus respon mana? Nah, tadi sudah saya sampaikan di stimulus respon itu ada nama, ya kan? Gurunya punya A, namun di teorinya tidak ada nama, tapi memang A. Nah tadi kita bujukan mereka kita atau berubah tadi kita baca mereka berdialog untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah mereka buat. Caranya bagaimana? Kita lakukan dari 3 restitusi tadi. Cara pertama tadi mengidentifikasi, memahami dan menanyakan yang jelas apa yang telah ada dalam data. Lalu kita akan yang mencari solusi dari masalahnya. Nah, ketika kita menjumpai solusinya, makanya siswa yang menanam. Murid menanam, guru juga menanam. Nah, kita bertemu terima kasih. Ada lagi Bu? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah jelaskan pernyataan isu monolit. Bukanlah agak guru yang monolit. Tidak, pertanyaan bapak sekali. Ilusi guru monolit. Seperti yang sudah sampaikan tadi yang Ibu, pada dasarnya kalau menurut teori kontrolnya tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Demikian juga dengan kita. Sebenarnya yang selama ini berilusi ada di situ. Tidak ada kata-katanya. Jadi pada dasarnya di situ murid kita sedang mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Makanya dia menamakan ilusi guru mengontrol diri. Ketika murid mengizinkan kita mengontrol dirinya, maka dia akan mau melakukan perbuatan yang tersebut dan kita beritakan. Itu kalau mereka mengizinkan kita mengontrol diri mereka. Nah, kayak kontrol guru pada guru itu akan menjadi kebutuhan dasar sebagai dirinya. Ketika mereka tidak terkontrol, maka mereka tidak akan mampu berkata-kata. Jadi menjadi kebutuhan dasar kita sebut, kamu harus begini, baru dia kerja. Karena tidak ada motivasi di pikirannya, tidak ada kesempatan di dalam dirinya untuk melakukan perjuangan seperti itu. Gimana Ibu? Begitu menurut teori kontrolnya Ibu. Demikianlah penyampaian saya kali ini. Mudah-mudahan penyampaian saya ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi perubahan untuk diri saya sendiri ataupun untuk Bapak Ibu sekalian. Pada Allah saya yang mengampun dan kepada salah saya yang memaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Zembaton. Saya rekan kerja dari Ibu Sri Wahyuni Gusman yang beliau merupakan rekan kerja di SMP Negeri 1 Sibolga. Nah, beliau sangat bagus sekali memaparkan tentang budaya positif, karena menurut saya budaya positif ini sangat-sangatlah penting
untuk diterapkan di SMP Negeri 1 Sibolga, khususnya bagi siswa yang belum sama sekali memiliki kesadaran untuk melaksanakan budaya positif di SMP Negeri 1 Sibolga. Dan dengan adanya pemaparan diseminasi ini, menurut saya ini sangat penting bagi siswa dan siswi di SMP Negeri 1 Sibolga. Dan juga sebagai guru, apakah saya menilai diri saya sebagai penghukum, membuat biar bersalah kepada anak-anak dan lain-lain sebagainya. Nah, ini sangat penting bagi Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Sibolga, karena menurut saya tetap dilaksanakan dan diterapkan untuk mendisiplinkan guru dan siswa. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Matanggung sebagai guru BK kelas 10 di SMP Negeri 1 Sibolga. Setelah saya mendengarkan penyampaian atau materi diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sri Gusman, bagi saya ini menambah wawasan, apalagi saya selaku guru BK, yang mana dalam penyampaian budaya positif salah satunya adalah posisi kontrol yang harus dimiliki oleh setiap guru, di mana ketika guru menyelesaikan masalah siswa akan menyelesaikan masalah dengan cara menerapkan segitiga restitusi dalam mencari solusi, karena di restitusi tersebut memunculkan kesadaran sendiri bagi siswa terhadap masalah yang dihadapinya dan mengambil penyelesaiannya sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Wijaya. Saya adalah salah seorang guru di SMP Negeri 1 Sibolga, dan mata pelajaran yang saya ajarkan ilmu pengetahuan sosial. Dan Ibu Sri Wahyuni Gusman adalah salah seorang rekan sejawat saya yang merupakan calon guru penggerak CGP angkatan ke-7 Kota Sibolga. Alhamdulillah, dengan pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni Gusman tadi, menambah pengalaman saya, terutama dalam memberikan dorongan motivasi kepada anak-anak SMP Negeri 1 dalam hal budaya positif, khususnya kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP Negeri 1. Ini merupakan sebuah pengalaman yang bisa kami terapkan di sini, khususnya juga kepada anak-anak kami dalam hal 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Dan harapan saya kepada kita seluruhnya, dengan adanya materi ini, anak-anak bisa termotivasi dalam penerapan budaya positif yang ada di sekolah, sehingga kedepannya anak-anak SMP 1 bisa lebih baik lagi. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.